Ya pemirsa, sebelumnya kita akan lihat dulu profil dari Kabasarnas pemirsa. Ia lulusan Akademi Angkatan Udara pemirsa dan Sekau, bahkan juga Sesko AU, lahir tahun 65 pemirsa. Ia Kabasarnas punya profil yang cukup baik, berprestasi. Ini yang kemudian menjadi sorotan pemirsa. Ya, kemudian karirnya saat ini menjadi Kabasarnas, sebelumnya Asops Kasau dan Sesko AU, Pangkops AU. Ini luar biasa nih, hebat sekali profilnya. Persis. Jabatan nomor 1 semuanya. Nah, sekarang saya ke Mas Yudi. Sebelumnya sempat menyalahkan tim. Kemarin Firly mengklarifikasi semua sesuai dengan prosedur. Kan publik jadi bertanya-tanya, mungkin tidak penyidik main solo, penetapan tersangka tanpa persetujuan pimpinan. Ya, tentu tidak bisa, Mbak ya. Dari dasar aturan juga jelas bahwa pegawai KPK, entah itu penyelidik, penyidik gitu kan, atau penuntut melakukan kegiatan penindakan pasti atas surat perintah dari pimpinan. Kemudian ingat loh, penetapan tersangka itu kan bukan main penyidik main tanda tangan aja ini tersangka, enggak. Yang tanda tangan adalah pimpinan KPK dan pimpinan KPK itu harus kolektif kolegial. Ini yang paling penting, kolektif kolegial. Artinya pimpinan KPK seluruhnya mengetahui ya adanya penetapan tersangka. Nah, kembali ke tadi, bagaimana ketika orang sudah ditangkap nih, kemudian bagaimana proses penetapan tersangka? Ada ekspos, Mbak, gelar perkara. Di situ pimpinan hadir dan harus tadi quorumnya adalah kolektif kolegial minimal 3, gitu. Kemudian hadir di situ adalah penuntut umum, jaksa beserta direkturnya, kemudian penyelidik beserta direkturnya, kemudian penyidik beserta direkturnya, dan juga deputi penindakan. Artinya di situ adalah orang-orang hebat semua, orang-orang ahli hukum. Nah, di situ kemudian ya penyelidik ya Kasatgasnya menyampaikan bahwa kami telah melakukan OTT, yang kami tangkap adalah A, B, C, D, jumlah misalnya 11 atau 10. Kami duga bahwa pemberinya adalah A dan B. Buktinya ini. Penerimanya adalah D dan E. Buktinya adalah ini. Nama, nominal. Nama, nominal semua. Buktinya kemudian, Mbak, pimpinan kemudian mereka menyarankan kepada pimpinan penyelidik bahwa yang menjadi tersangka adalah ini dan ini, ya kan? Kemudian pimpinan mengatakan setuju. Biasa sih memang ada debat-debat, ada pertanyaan. Kemudian setuju. Ketika setuju naik ke penyidikan, maka di KPK pasti sudah ada tersangkanya. Nah, ketika ekspos ini selesai, maka segera penyelidik membuat laporan kejadian tindak pidana korupsi, yang kemudian ini menjadi dasar dari penyidik membuat sprindik. Nah, ketika sprindik sudah jadi, maka pimpinan akan mengumumkan. Artinya pengumuman itu dia dilakukan harusnya ada surat perintah penyidikannya dulu. Sprindik ya, karena kita mendapat informasi bahwa pimpinan KPK tak terbitkan sprindik untuk Kabasarnas dan anak buahnya. Mungkin saya minta tanggapan Mas Uceng dulu. Mas Uceng, ini adalah prosedur yang salah atau tidak? Saya pun kemarin sempat berbincang dengan Kababinkum TNI yang mengatakan bahwa ekspos dan bukti ini nggak terlalu jelas karena apa yang dilakukan oleh KPK ini sangat rahasia sehingga mereka keberatan dengan penetapan tersangka. Mas Uceng. Iya, secara konteks hukum pidana barangkali memang ada perdebatan ya. Saya kira misalnya ini kan dalam hal ada tertangkap tangan dalam kasus OTT maksud saya untuk hal tertentu terus dikaitkan dengan dia. Nah, apakah ada kesalahan sprindik itu tadi atau tidak, itu soalan yang memang bisa diperdebatkan gitu. Tapi poin saya sebenarnya begini, yang paling harus dijelaskan sebenarnya adalah apa alasan dari minta maaf itu. Jadi konteks minta maaf itu apa sebenarnya? Kalau memang ada kekeliruan dari proses di internal KPK, ya itu harus disampaikan. Ya, sampaikan apa adanya dan konteks permintaan maaf itu. Walaupun tentu kita bicara soal kewenangan tetap saja berada di KPK bagi saya. Nah, ini yang tidak jelas karena kemudian ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang keliru. Semua sudah melalui konteks. Semua sudah melalui proses yang sebenarnya termasuk kehadiran untuk melakukan koordinasi. Nah, dualisme inilah yang saya kira yang membuat banyak ketidakjelasan dari konteks minta maaf itu. Makanya saya kira begini, kalau ada kesalahan atau tidak, saya kira itu ada koridor yang akan bisa diselesaikan.
ada koridor penyelesaiannya. Koridor penyelesaiannya ya silahkan, misalnya kalau itu bagian dari penetapan tersangka itu bisa di pra peradilan. Misalnya kalau bagian dari proses administrasi yang keliru itu bisa prosesnya sendiri. Baik. Tetapi pada saat yang sama kalau kita bilang lembaga penegak hukum tiba-tiba minta maaf untuk suatu kewenangan yang dia miliki, nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Baik. Apa konteksnya? Dan saya bilang tadi, konteks ini yang penting sekali untuk mengatakan apakah minta maafnya memang karena ada kekeliruan di internal KPK, ataukah minta maaf ini karena ketakutan kan, digertak misalnya oleh kekuatan yang besar gitu. Sehingga ujuk-ujuk tiba-tiba mengeluarkan pernyataan minta maaf. Nah, minta maaf itulah konteksnya sebenarnya saya kira yang harus dijelaskan, seperti spektrum kedua yang tadi saya jelaskan. Baik, Bang Saur seperti apa? Jadi menurut saya gini, kalau kita lihat program salah satu tekanan Pak Yudo sebagai Panglima adalah bagaimana membersihkan tubuh TNI soal korupsi. Artinya gini loh, kita jangan lari ada bukti yang cukup karena dilakukan OTT. Nah, fokus kita sesungguhnya adalah bagaimana memfollow up bahwa karena ini OTT, kemudian pastilah KPK sudah cukup bukti. Nah, memang ada 3 perdebatan soal di mana domain ini disidangkan. Dalam undang-undang peradilan tipikor di pasal 5 itu sebenarnya satu-satunya bisa di peradilan tipikor. Tetapi karena yang ketangkap adalah ada TNI, kemudian ada sipil, bisa juga koneksitas. Tetapi kalau kita lihat misalnya TNI, kawan-kawan TNI mengatakan ini di peradilan militer. Padahal yang ditangkap ini kan soal korupsi. Tadi Mas Uceng sudah mengatakan garda pemimpin itu adalah KPK. Nah, oleh karena itu KPK harus stick, sekaligus penghargaan kepada teman-teman TNI. Saya lihat begini, TNI itu datang kan hanya mempertanyakan. Dugaan saya tiba-tiba Tanak itu ketakutan, karena nggak sebanding saya lihat. Yang datang bintang 2, yang mendampingi itu komisioner KPK, dalam konteks kelembagaan. Komisioner itu, ketua KPK itu setingkat bintang 4, sama dengan Kapolri gitu loh. Nah, tiba-tiba apakah karena tubuh daripada Daspun Pontu gede gitu loh. Nah, akhirnya ketakutan sehingga keluarlah minta, dugaan saya jangan-jangan itu terjadi. Bertamu atau menyambangi ini bisa kita artikan sesuatu yang wajar atau berlebihan? Nah, memang ini kan agak hanya berlebihan, bertamu. menurut saya agak berlebihan memang, kawan-kawan. Dugaan saya begini, saya tidak mau sujud kepada teman-teman TNI. Barangkali mereka juga dalam keadaan panas karena nggak lazim seperti ini. Sehingga kalau ada kesan publik seakan-akan teman-teman TNI menggeruduk, nggak bisa disalahkan juga. Tetapi kalau saya lihat yang datang bintang 2, dugaan saya itu bertanya. Dan tidak pantas sebenarnya Tanak kemudian berdiri bareng. Karena dia adalah pimpinan, karena ketuanya pada saat itu sedang di luar kota. Dia adalah memimpin KPK yang setidaknya dia ini adalah koordinator, adalah nggak sebanding sesungguhnya. Apalagi kemudian minta maaf, menyalahkan anak buahnya. Disitulah kenapa terjadi kehebohan di dalam internal KPK. Pernah punya pengalaman serupa seperti ini tidak, disambangi oleh militer gitu ketika menangani kasus? Nggak pernah. Kenapa? Karena hubungan KPK dan TNI ketika saya misalnya masih di KPK itu sangat baik. Bahkan saya ketika baru menjadi pegawai KPK itu saya dilatih oleh TNI gitu kan, untuk selama kurang lebih 4 bulan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat loh, ini kegaduhan pertama. Sebelumnya hubungannya baik-baik saja. Dalam sejarah kita melihat ada 2 kasus. Misalnya kasus cek pelawat. KPK menangani yang sipil, TNI menangani yang militer, gitu kan. Kemudian yang terbaru Bakamla, ya KPK menangani yang sipil, kemudian TNI ya menangani yang militer. Baik-baik saja. Ini kok jadi gaduh gitu kan? Saya juga terenyuh juga kan, terkejut gitu kan. Kok sampai gaduh? Padahal ini adalah hal yang biasa untuk bisa berkomunikasi, kecuali emang ini baru pertama kali terjadi gitu kan. Saya lihat kan bahwa TNI juga mempunyai komitmen kan, disampaikan akan transparan, akan tahu biasa. Nah, kita lihat saja, kalau saya melihat Dasen Desolennya, kasus ini tentu yang terkait Basarnas ini, tentu yang militer ini akan ditangani oleh POM ya, karena melihat situasi yang ada. Saya tidak melihat bahwa akan ada koneksitas, ada apa, paling hanya kerjasama saja ya, karena memang tadi benar yang disampaikan oleh Pak Puspom ya. Itu bahwa kan semua barang bukti kan sekarang lagi ada di KPK. Tinggal
bagaimana koordinasi bahwa barang bukti itu seperti kasus-kasus yang lain itu diserahkan atau berbagi barang bukti kepada TNI sehingga TNI ya kemudian melakukan penyelidikan, yaitu bisa menaikkan ke penyidikan. Tapi sekali lagi bahwa sekarang kan bola di tangan POM TNI ya, bahwa KPK sempat menetapkan tersangka gitu kan. Nah sekarang bagaimana di TNI, apakah akan tersangka juga atau tidak, ya nanti kita lihat. Menarik, apakah posisi Kabasarnas dan Korsminnya tersangka atau tidak? Kalau Mas Uceng menanggapinya, ketika sudah beres di KPK, 2 alat bukti sudah terpenuhi, wajib tidak Puspom TNI memberlakukan hal yang sama? Langsung saja tersangka atau lihat dulu nih, diinvestigasi lagi lebih lanjut, seperti apa? Kalau saya sederhana saja, Ca, karena kita bicara soal makna dari pasal 42 itu, koordinasi dan mengendalikan bahasanya di situ. Artinya poin terbesarnya itu ada di KPK. KPK lah yang kemudian menentukan bahwa ini telah terjadi tindak pidana korupsinya dan yang harus bertanggung jawab siapa. Bahwa yang menindaklanjuti pertanggungjawabannya bisa perdebatan apakah KPK bisa langsung. Saya termasuk yang bilang bisa jadi masih ada kemungkinan KPK bisa langsung. Ataukah memang harus dilempar ke pihak TNI, itu hanya soalan tindak lanjutnya. Tapi kalau menentukan bahwa terjadi perkara problem korupsinya dan harusnya dibawa kepada proses hukum, itu selesai di KPK. KPK lah yang melakukan itu. Nah, mengenai bagaimana orangnya, karena dia sipil, tunduk ke sipil atau militer ditunduk ke militer. Nah, itu yang diperdebatkan dan saya kira artinya tidak ada kemungkinan sebenarnya untuk mentwist, mengubah hasil yang sudah dikerjakan oleh KPK lalu kemudian hasilnya berbeda. Nah, yang saya khawatirkan memang sebenarnya adalah kualitas di KPK-nya. Yang saya khawatirkan lagi-lagi adalah kualitas di KPK-nya. Kualitas di KPK-nya ini bukan soalan kualitas penyidikan dan penyelidikannya, bukan itu. Tapi kualitas dari komisionernya, seberapa pede mereka berhadapan misalnya dengan TNI, seberapa pede mereka menerjemahkan pasal 42-nya, dan seberapa pede mereka mengerjakan kasus yang seperti ini. Karena kasus seperti ini kan bisa jadi menjadi magnitudenya kan tidak sederhana perkara-perkara biasa yang itu yang dikerjakan oleh orang sipil biasa. Baik. Nah, ini tantangan besarnya menurut saya adanya di KPK-nya gitu. Baik. Jadi sejauh mana KPK pede. Nah, problemnya dan memang saya kira problem selama ini memang di KPK-nya karena yang paling bermasalah sebenarnya adalah di KPK-nya. Saya sering bilang bahwa KPK lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi belakangan ini kan. Ya, terima kasih Mas Uceng atas waktunya. Mas Yudi, Bang Saur, terima kasih. Mungkin rekan saya Kicu juga terima kasih ya sudah bisa menghibur kita di sini. Minta maaf juga dulu ya, saya hilaf, saya nggak bisa sampai akhir sama Mas Kicu. Ya. Ini nggak apa-apa minta maafnya ya, karena personal. Baik pemirsa, terima kasih Bapak-Bapak. Sesaat lagi nanti sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Ya, khusus soal oknum TNI yang membakar rumah warga di Tomohon. Sesaat lagi.